Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, istri tinggal bersama ibunya yang bekerja di bank pada bagian bursa, namun kini sudah pensiun. Istri menolak nafkah dari ibunya atau pemberian dari ibunya karena alasan ibunya bekerja di bank ribawi. Pertanyaan Ana, apakah memang haram ya Ustadz dana pensiun dari seorang ibu yang sudah pensiun bagi anak-anaknya Ustadz? Bagian bursa itu apa ya? Mungkin ada bursa saham juga Ustadz terkait dengan bank dan sebagainya Ustadz. Jadi bagian di bursanya Ustadz. Secara umum begini. Pertama, hukum kerja di bank, karena ini menentukan fatwa atau menentukan hukumnya setelahnya. Jadi kerja di tempat yang haram tuh ya akhi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kerja di tempat yang haram bidzatih. Jadi memang zat kerjanya itu haram. Zat pekerjaannya itu haram. Pekerjaan itu sendiri haram. Semacam transaksi ribawi, semacam apalah yang memang pekerjaan itu haram, jualan narkoba, jualan minuman keras, atau apalah gitu ya. Pokoknya pekerjaan itu sendiri haram. Apabila orang bekerja dengan pekerjaan itu, maka haram, dianya dosa, dan gajinya haram. Dan gajinya haram. Itu yang pertama. Yang kedua, haram tapi li ghairi. Haram li ghairi itu pekerjaannya itu halal, tapi saat kerja itu mesti nerjang yang haram. Haram itu bukan zat pekerjaan, tapi unsur yang lain. Contoh, kalau ada orang bekerja sebagai cleaning service, satpam, security, cleaning service, atau yang semisalnya lah, tapi di tempat haram, misalkan di bank konvensional. Jadi di bank konvensional, tapi dia gak berurusan dengan bank, gak berurusan dengan ribanya. Pekerjaannya satpam, pekerjaannya cleaning service, tapi di tempat semacam itu, maka saya katakan zat pekerjaannya itu halal. Hanya saja karena yang dia jaga adalah transaksi haram, yang dia bersihkan adalah tempat untuk transaksi haram, dan macam-macamnya, maka dipastikan dia itu ikut dosa. Tiap hari gitu meskipun nyatpam dosa. Tiap hari meskipun cleaning service dosa. Karena ada unsur wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu itu jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi gajinya halal. Kenapa? Lalu pekerjaan dia cleaning service kok. Pekerjaan dia semacam itu. Nah, tinggal sekarang pekerjaan ibu mertua antum itu, yang antum katakan tadi, ada titik bursa. Jadi pada titik bursa, anda masih belum ngeh itu titik bursa itu bagian mananya. Jadi pada bagian mananya. Jadi yang penting secara kaidah, antum bisa bayangkan sendiri dia itu masuk dalam bagian yang pertama sehingga gajinya haram, ataukah masuk dalam bagian kedua sehingga gajinya halal. Sekarang jika bursa itu adalah masuk bagian kedua, selesai masalah. Berarti uang ibu anti itu halal. Dulu dosa, sekarang tobat, misalkan udah pensiun, tapi kan dia dapat sudah tobat gitu ya, kemudian dia dapat pensiun, maka uang pensiunnya itu halal. Dari titik itu halal, maka dari itu dinasih omong istrinya bahwasanya untuk uangnya ibu itu nggak ada masalah. Kalau memang pekerjaannya itu. Yang kedua, sekarang kalau pekerjaannya itu pekerjaan yang pertama. Kalau pekerjaan itu pekerjaan yang pertama yang memang zat pekerjaannya haram, sehingga otomatis gajinya juga haram. Maka pertanyaan saya, apakah uang ibu hanya itu tok atau ada pendapatan lain? Bisa jadi dia itu tadi pensiunan perbankan, tapi dia juga punya pendapatan yang lain. Nggih.
punya pendapatan yang lain, punya toko, punya kontrakan, punya sewaan, punya ini, pokoknya ada pendapatan lain dah. Kalau kemudian dia punya pendapatan lain, maka berarti hartanya campur. Ada yang dari harta haram, ada yang dari harta halal. Kalau kondisinya ini, maka nggak ada masalah. Silakan. Kalau kemudian istri itu diberi bagian dari hartanya karena ada unsur yang halal, maka kita anggap yang diberikan itu adalah harta yang halal. Yang diberikan itu adalah harta yang halal. Tinggal terakhir adalah kalau pekerjaannya zatnya haram dan dia tidak memiliki apapun, apapun kecuali uang itu tok. Kalau di titik ini sikap dari istri antum benar. Sikap dari istri antum benar untuk tidak menerima, untuk tidak memakan harta dari orang tuanya tersebut. Karena pertama, dia sudah punya suami dan dia tidak darurat untuk menerima dari ibunya. Hanya ada satu masalah penting yang harus saya sampaikan, yaitu orang tua itu kadang-kadang nggak bisa difahamkan pada titik itu. Kewajiban kita itu untuk bakti dan tidak melukai perasaan orang tuanya. Jadi nasihat anak pertama, cobalah bagaimana caranya agar ibu itu sudah tidak lagi menerima uang pensiunan itu. Sudah ada anaknya, dia bisa hidup dari ikut anaknya dan macam-macam, sehingga di masa tuanya bebas dari harta riba. Itu yang pertama. Dari harta gaji kerja riba, bukan harta riba ya. Dari harta gaji kerja riba. Itu yang pertama. Kalau bisa itu yang terbaik. Kalau bisa itu yang terbaik. Gimana lah caranya diomongi orang tua. Tapi nggak semua orang tua itu bisa diomongi yang semacam itu. Kalau ternyata nggak bisa, maka sekarang lihat. Tatkala antum ditolak oleh istri, itu kira-kira bawa masalah apa tidak? Itu membuat putusnya hubungan silaturahim antara anak dengan orang tua apa tidak? Jika tidak, maka lakukanlah. Omongannya bagus. Bahwasanya antum punya prinsip hidup begini, dan ya orang tua itu misalkan kita tahu termasuk orang-orang yang gampang untuk menerima prinsip hidup orang lain, maka lakukan itu. Kalau tidak, orang tua tersinggung, marah-marah, jadi kamu nuduh bapak ibu masuk neraka, ya semacam-macam lah gitu bahasanya itu. Dalam kondisi semacam itu, nasihat anak antum diterima hanya untuk melunakkan hati orang tua. Semoga suatu ketika nanti bisa bertobat, bisa berubah. Tapi anggap itu uang haram. Anggap itu uang haram. Kayak kita mendapatkan bunga, mendapatkan apalah, anggap itu uang haram. Jadi uang haram yang kemudian kita gunakan sebagai ada harta haram yang ada dalam harta kita. Jadi harta halal kita yang paling selamat itu adalah digunakan untuk diberikan untuk kepentingan umum non ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Anggaplah sebagai harta riba, anggap sebagai harta apalah yang masuk kepada kita lewat jalur yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab.